Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di pertemuan 12 tentang pada mata kuliah sintaksis, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan koordinatif dan subordinatif dalam kalimat majemuk. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian koordinatif, subordinatif, pengertian kalimat majemuk, hubungan koordinatif dan subordinatif. Yang pertama adalah koordinatif. Jadi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya sederajat atau setara. Jadi kalau koordinatif itu hubungannya setara. Kalau subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya tidak sederajat. Jadi kalau pertemuan kemarin kita sudah bahas ya. Jadi kalau hubungannya setara itu koordinatif, kalau tidak setara atau tidak sederajat itu subordinatif. Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang dipadukan menjadi satu. Jadi ada dua klausa dipadukan. Nah, ini yang disebut sebagai kalimat majemuk. Misalnya kalau saya bilang, saya tidak dapat datang ke kampus. Satu klausa. Lalu saya buat lagi, saya tidak masuk karena keluar kota. Nah, ada dua kalimat, kemudian dua kalimat ini saya jadikan satu, menjadi kalimat majemuk. Bu Puji tidak dapat masuk kuliah hari ini karena keluar kota. Nah, itu yang disebut sebagai kalimat majemuk. Nah, hubungan koordinatif memiliki 4 ciri. Yang pertama, salah satu klausa yang dihubungkan oleh konjungsi koordinatif dapat berupa kalimat. Misalnya, saya sudah mulai kuliah, tetapi selama kuliah tidak pergi ke kampus. Nah, ini artinya apa? Konjungsi tetapi untuk menghubungkan dua kalimat yang mananya sama atau setara. Ini setara, sama-sama ngomongin seseorang. Seorangnya siapa? Saya ya, predik subjeknya saya. Saya udah mulai kuliah, tetapi, nah, jadi ada hal yang bertentangan. Apa yang bertentangan? Waktu kuliah dia tidak pernah pergi ke kampus. Yang kedua, posisi klausa yang diawali oleh koordinator dan atau tetapi tidak dapat diubah. Apabila diubah, maka perubahannya akan mengakibatkan munculnya kalimat majemuk yang tidak berterima. Misalnya, dalam pengungsian itu saya sering melihat orang ditembak musuh dan mayatnya dibuang begitu saja. Dan mayatnya dibuang begitu saja, dalam pengungsian itu saya sering melihat orang ditembak musuh. Nah, itu ya ada hubungannya. Urutan klausa yang tetap dalam hubungan koordinatif berhubungan erat dengan pronominalisasi. Jadi acuan katafora atau pronomina yang mendahului nomina yang diajunya tidak diperoleh dalam hubungan koordinatif. Contoh, dia suka bermain boneka, tetapi Ajeng tidak mau memberikannya. Nah, ini ya, udah tahu suka boneka, tapi ada yang nggak mau memberikannya. Jadi pronomina dia tidak mengacu pada Ajeng. Jadi ini ada sesuatu yang berbeda. Dia suka, tetapi Ajeng. Nah, ini adalah urutan klausa yang tetap dalam hubungan koordinatif. Kemudian, sebuah koordinator dapat didahului oleh koordinator lain untuk memperjelas atau mempertegas hubungan antara kedua klausa yang digabungkan. Misalnya, terdakwa itu tidak menunjukkan penyesalan dan malah mengancam hakim yang memimpin sidang. Nah, jadi penggunaan koordinator malah sesudah koordinator dan adalah untuk lebih menekankan hubungan klausa yang menunjukkan penguatan. Jadi fungsinya malah, nah ini adalah sebagai penegasan. Ciri-ciri hubungan subordinatif. Subordinatif menghubungkan dua klausa, yang satu diantaranya merupakan bagian dari klausa yang lain. Misalnya, ketua partai itu tetap menyatakan kebanggaannya karena ternyata partainya masih dapat meraih hampir 14 juta suara pemilih setelah suara itu dihitung ulang. Nah, ini di sini ada konjungtor subordinatifnya pada kata setelah. Jadi bedanya ya, kalau tadi untuk koordinatif itu dan, atau, tetapi. Nah, kalau subordinatif itu setelah, kemudian, dan lain sebagainya. Subordinatif menghubungkan dua klausa yang satu diantaranya merupakan bagian dari klausa yang lain. Di samping itu, salah satu klausa yang dihubungkan oleh konjungtor subordinatif dapat pula berupa kalimat majemuk. Misalnya, para pejuang itu pantang menyerah selama hayat masih dikandung badan. Nah, itu ada kata selama ya. Kemudian, hubungan subordinatif memungkinkan adanya acuan kataforis.
Misalnya, berikut ini pronomina dia dapat mengacu pada nomina dari yang diacu ya. Misalnya dari Hasan walaupun tidak harus demikian. Misalnya, walaupun dia suka lagu keroncong, Hasan tidak mau membeli kaset itu. Nah, ini dianya siapa? Tiba-tiba di sini adalah Hasan. Ya, demikian yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.